Perkenalkan, nama saya Jawang Wilung dengan NPM 204040302048, lokal A2B, Universitas Borneo Tarakan. Kali ini saya akan mempresentasikan sinyal AC dan DC. Untuk slide pertama yaitu sinyal. Sinyal adalah besaran yang merubah menurut waktu, ruang, atau variabel-variabel bebas lainnya. Sinyal listrik atau electrical signal adalah tegangan atau arus yang membawa informasi. Contoh yang sudah umum, yang pertama gelombang tegangan dan arus, yang kedua sinyal audio, yang ketiga sinyal bioelektrik, yang keempat gaya-gaya pada torsi dalam suatu sistem mekanik, dan untuk yang kelima laju aliran pada fluida atau gas dalam satu proses. Untuk slide kedua yaitu sinyal listrik AC atau singkatan dari alternating current atau arus bolak-balik. Kenapa bisa? Karena sinyalnya dari netral menuju ke titik tertinggi, peaknya amplitudo, kemudian menuju lagi ke titik netral, kemudian menuju lagi ke titik paling rendah, negatif. Jadi sinyal AC adalah arus yang mempunyai nilai yang berubah terhadap suatu waktu dengan karakteristik akan selalu terulang untuk periode tertentu. Sinyal AC merupakan gelombang yang sangat penting dalam bidang elektronika karena penggunaan tegangan AC mudah untuk ditransmisikan pada tegangan tinggi dan dengan arus rendah, dan diturunkan dengan menggunakan trafo. Jadi trafo digunakan sebagai alat untuk menaikkan tegangan dan menurunkan tegangan. Untuk slide keempat, sifat sinyal AC. Yang pertama, tegangan AC berubah-ubah potensialnya secara berkelanjutan positif ke negatif. Arus juga berubah dari arah yang satu ke arah yang lainnya secara berkelanjutan. Untuk yang ketiga, satu set perubahan positif ke negatif disebut sebagai satu gelombang. Yang keempat, banyaknya gelombang yang terbentuk dalam satu detik disebut sebagai frekuensi yang diukur dalam satuan Hertz atau Hz. 1 Hertz sama dengan 1 gelombang per detik. Yang kelima, sinyal tegangan sinus yang ideal biasanya dipresentasikan seperti pada gambar. Ini adalah contoh gambar. Voltage, amplitudo, peak to peak, voltage, time period, dan time. Amplitudo atau peak voltage adalah nilai tegangan maksimal yang dicapai sinyal. Peak to peak voltage adalah tegangan puncak positif ke puncak negatif. Nilai idealnya adalah 2. Nilai amplitudo time period adalah waktu yang dibutuhkan oleh siklus. Slide ke-7 yaitu gelombang sinus. Gelombang
gelombang sinyal AC, sinus AC. Sinyal AC bentuk umum adalah bentuk sinus. Bentuk sinus itu seperti apa? Yaitu ini adalah, saya akan menggambarkan gambarnya. Ini adalah contoh gambar untuk sinus. Jadi grafik yang ke kanan menunjukkan time. Untuk grafik yang ke atas menunjukkan voltage. Puncak ini adalah positif tegangan. Ini adalah negatif maksimum tegangan. Bentuk umum lambang AC atau dalam bentuk, saya akan menggambarkan dalam bentuk rangkaian. Ini adalah bentuk rangkaian lambang AC. Berarti ini sinyal AC untuk rangkaiannya seperti yang saya sudah tunjukkan. Untuk slide 8, periode gelombang sinus. Gelombang sinus, apa yang dimaksud dengan gelombang sinus? Apa yang dimaksud dengan periode gelombang sinus? Periode yaitu waktu untuk satu gelombang penuh dalam suatu cycle. Itu nama periode, atau dari netral atau 0 menuju ke puncak, dan ke 0 menuju negatif puncak, dan ke 0 lagi namanya satu periode atau satu gelombang penuh, dan mempunyai 3 cycle, dan T itu adalah periode. Nilai tegangan pada sinyal. Nilai tegangan pada sinyal AC atau biasa dikenal nilai V sesaat. Karena tegangan di AC itu berubah-ubah, tidak konstan seperti sinyal DC. Nilai sesaat suatu tegangan atau arus adalah nilai tegangan atau arus pada sembarang waktu peninjauan. Nilai sesaat pada tegangan dan arus disimbolkan dengan huruf kecil, yaitu V dan I. Untuk slide ke-10
transformator. Tegangan listrik yang dihasilkan oleh PLN dihasilkan hingga dapat mencapai puluhan hingga ratusan kV dan kemudian diturunkan menjadi 200 volt seperti yang kita gunakan sekarang dengan menggunakan sebuah alat yang dinamakan transformator atau trafo. Ada dua jenis, yaitu step up dan step down. Transformator ada dua jenis, yaitu trafo city dan trafo non city. Ini adalah simbol transformator. Transformator adalah, ini adalah slide ke-11. Transformator adalah komponen listrik yang dapat merubah taraf suhu dengan AC dari 220 volt menjadi 12 AC, ataupun menaikkan tegangan dari 110 V AC ke 220 VAC. Transformator bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik dan hanya dapat bekerja pada tegangan yang berarus bolak-balik yaitu seperti AC. Transformator atau trafo berperan penting dalam pendistribusian tenaga listrik. Transformator menaikkan listrik yang berasal dari pembangkitan dan pembangkitan listrik PLN hingga ratusan ekivalen atau kV untuk didistribusikan, dan kemudian transformator lainnya menurunkan tegangan listrik tersebut ke tegangan yang diperlukan oleh setiap rumah tangga maupun perkantoran yang pada umumnya menggunakan tegangan AC 220 volt. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Untuk slide yang ke-12, ini adalah prinsip kerja trafo. Saya akan memberikan contohnya. Sebagai contoh 1, lilitan pada kumparan primer dan 10 lilitan pada kumparan sekunder biasanya akan menghasilkan tegangan 10 kali lipat dari tegangan input pada suatu kumparan primer. Dan di sini jenis-jenis transformator ini biasanya disebut dengan transformator step up. Sebaliknya, jika terdapat 10 lilitan pada kumparan primer ini dan 1 lilitan pada kumparan sekunder, maka tegangan yang dihasilkan oleh kumparan sekunder adalah bernilai 1/10 dari tegangan input pada kumparan primer. Dan transformator jenis ini bisa disebut dengan transformator step down. Kita akan melanjutkan slide berikutnya. Untuk slide ke-13, sinyal DC.
sinyal listrik DC adalah sinyal yang punya nilai tetap atau konstan. Biasa terhadap satuan waktu, artinya dimanapun kita meninjau atau arus tersebut pada waktu yang berbeda akan mendapatkan nilai yang sama. Ini adalah contoh gambarnya. Baik, untuk slide ke-14. Sifat sinyal DC antara lain. Di sini terdapat 4 sifat sinyal DC. Yang pertama, tegangan DC. Nilainya tetap dan selalu positif atau selalu negatif. Namun nilainya mungkin biasa berkurang atau bertambah. Yang kedua, arusnya itu juga searah dengan laju yang bisa berkurang dan juga bisa bertambah. Untuk yang ketiga, sumber DC yang nilainya konstan atau stabil dan steady. Paling cocok untuk rangkaian sumber DC yang nilainya konstan dan stabil atau steady paling cocok untuk rangkaian elektronik seperti AC, Untuk yang keempat, sumber steady DC bisa diperoleh dari, ini adalah sumber steady DC biasa diperoleh dari baterai. Biasanya itu bisa dari aki, baterai, dan sumber listrik lainnya, yaitu biasanya itu dari power supply yang bisa digunakan, yang terregulasi. Baik, sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan dalam perkataan, maafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.